Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi kita pada pembelajaran tema 8 subtema 2 perubahan lingkungan pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, hutan dan ketersediaan air. Nah, kamu ketahui air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, sistem drainase atau pemompaan. Peranan air tanah adalah menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air. Peran hutan dalam menjaga ketersediaan air yaitu mengendalikan daur air. Hutan berperan sebagai daerah resapan air. Akar pohon berfungsi memperkuat struktur tanah. Hutan merupakan sumber kehidupan yang memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber cadangan air. Air permukaan. Air yang biasa kita temukan di permukaan yaitu air laut, kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Air danau, daratan yang cekung dan terisi oleh air. Air sungai, aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju ke hilir. Air rawa, daratan yang rendah dan digenangi oleh air yang umumnya terdapat di daerah dataran rendah atau sepanjang tepian sungai, tepi pantai. Perhatikan air tanah. Kau lihat gambarnya ya, tampilan gambar tersebut ada juga di bukumu itu. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan bumi, yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Air tanah berasal dari air hujan yang turun ke bumi. Nah, perhatikan pada gambar tersebut. Aquifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Patahan, perubahan posisi batuan akibat tenaga dari dalam bumi. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah yaitu tekstur tanah, curah hujan, topografi, material batuan, dan vegetasi. Cara melestarikan sumber air bersih. Pertama, sumur alam, penghijauan dan penanaman pohon, mengurangi penebangan hutan, menanam tumbuhan penyerap air, memberikan penyuluhan tentang pentingnya sumur alam. Mata air, penghijauan dan penanaman pohon, mengurangi penebangan hutan, menanam tumbuhan penyerap air, membersihkan sampah di daerah sumber air, memberikan penyuluhan tentang pentingnya mata air. Yang terakhir,
sungai, melestarikan hutan di hulu sungai, tidak buang air di sungai, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Nah, sekarang masuk ke jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Pertanian, hasil usahanya tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Perdagangan, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Bidang jasa, kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan konsumen. Yang terakhir, industri kecil, yaitu kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Anak-anak ibu, ini tentang keunikan desa Baduy. Nah, desa Baduy terletak di Provinsi Banten. Desa ini dihuni oleh suku Baduy, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Suku Baduy merupakan suku yang sangat menghargai kelestarian alam. Nah, untuk itu anak-anak ibu, kita juga yang tinggal di kota tetap harus melestarikan lingkungan kita. Nah, dari penjelasan yang ibu jelaskan tadi, anak-anak ibu, ini adalah ringkasan dari yang ada di buku tema kamu. Ibu harap kamu tetap membaca dan memperhatikan contoh-contoh pada gambar tersebut. Nah, dari penjelasan ini Ibu harap kamu dapat memahami, dan terima kasih. Lain hari kita sambung lagi pada pembelajaran berikut.